cucu Rasulullah yang syahid di Karbala, menyimpan biografi yang menguatkan keimanan dan perjuangan. Sayyid Husin dilahirkan pada 3 Syaban 4 Hijriah, dari pasangan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Saat Husin lahir, Rasulullah sangat gembira. Beliau bergegas pergi ke rumah putrinya, Fatimah, untuk mengucapkan selamat atas kelahiran putranya. Rasulullah kemudian membacakan adzan pada telinga kanannya, dan iqomah pada telinga kirinya, kemudian memberi nama pada bayi yang mulia itu, dengan nama Husin. Pada hari ke-7 dari kelahirannya, Sayyidina Ali membuat acara akikah untuk putranya, dan membagikan daging kambing akikahnya kepada orang-orang fakir. Rasulullah sangat mencintai cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Setelah mendapatkan wahyu tentang apa yang akan terjadi pada cucunya ini di masa yang akan datang, Rasulullah bersedih dan menangis atas kekejaman yang akan menimpanya. Rasulullah bersabda, "Husin dariku dan aku dari Husin." Dari keturunan Sayyidina Husin bin Ali, lahir para ulama besar yang terkemuka, yang menerangi peradaban Islam sampai sekarang. Sayyidina Husin hidup dalam asuhan kakeknya, Rasulullah selama 6 tahun. Sayyidina Husin banyak belajar dari akhlak sang kakek, yakni Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Husin menjalani kehidupan bersama ayahnya, yakni Sayyidina Ali selama 30 tahun. Ketika ayahnya yakni Sayyidina Ali memegang tali pemerintahan, Sayyidina Husin ikut serta mengambil bagian dalam pasukan yang tulus berkorban dan berjihad demi menegakkan kebenaran. Ketika ayahnya gugur sebagai syahid, Sayyidina Husin membaiat sang kakak, yakni Sayyidina Hasan sebagai khalifah. Ketika Sayyidina Hasan meletakkan jabatan khalifah dan menyerahkan kepada Muawiyah, keluarga Nabi tetap tenang, dan tak ada ambisi kekuasaan. Setelah pemerintahan Muawiyah, kepemimpinan berada di tangan Yazid bin Muawiyah. Pertama yang dilakukan Yazid, adalah mengirimkan surat kepada Walid, gubernur Madinah yang berisi perintah, untuk mengambil baiat dari Sayyidina Husin. Kemudian Walid mendatangi Sayyidina Husin, dan memaparkan tentang perintah Yazid di hadapannya. Namun Sayyidina Husin telah mengetahui di balik semua itu. Yazid akan mengumumkan bahwa Sayyidina Husin, cucu Rasulullah, telah memberikan baiat kepadanya. Dan berarti bahwa kekhalifahan Yazid sudah benar-benar sah. Oleh karena itu, Sayyidina Husin menolak untuk membaiat seorang fasik seperti Yazid, yang hobinya minum khamar, dan menginjak-injak hukum Allah. Karena ditolak oleh Sayyidina Husin, kemudian Walid mengancam, akan membunuhnya apabila beliau, ternyata menolak baiat kepada Yazid. Namun demikian, Sayyidina Husin, tidak memperdulikan sesuatu pun, kecuali demi kemaslahatan Islam, walaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Di tengah kondisi demikian, penduduk Kufah mengundang Sayyidina Husin untuk segera datang ke Kufah untuk dibaiat sebagai khalifah. Semua isi surat itu menyatakan desakan mereka kepada beliau, "Datanglah wahai putra Rasulullah. Sungguh kami tidak memiliki pemimpin selainmu." Kemudian Sayyidina Husin mengutus anak pamannya, yakni Muslim bin Aqil sebagai utusannya, untuk menemui orang-orang Kufah, dan beliau mengirimkan surat untuk warga Kufah. Isi surat itu ialah sebagai berikut. "Telah sampai kepadaku surat-surat kalian, dan aku mengerti apa yang kalian nyatakan sebagai ketulusan kalian terhadap kehadiranku di tengah-tengah kalian, dan aku telah mengirimkan seorang utusan kepada kalian. Ia adalah saudaraku, anak pamanku, dan orang terpercaya dari keluargaku, Muslim bin Aqil." Sesampainya di Kufah,
Muslim mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat di sana. Di hadapannya, lebih dari 18.000 orang menyatakan kesediaan untuk membayat Sayyidina Husain. Kemudian, Muslim mengirimkan surat kepada Sayyidina Husain dan mengabarkan bahwa penduduk Kufah telah berkumpul dan siap membela kebenaran, serta menolak bayat kepada Yazid. Di dalam surat itu pula, ia meminta beliau agar datang ke Kufah secepat mungkin. Sementara itu, Yazid mengawasi apa yang sedang berlangsung di Kufah dengan ketat. Kemudian Yazid telah menentukan seorang gubernur baru untuk kota Kufah yang bernama Ubaidillah ibnu Ziyad. Ia telah sampai ke Kufah dengan cepat. Ibnu Ziyad memulai tindakannya di sana dengan melakukan teror, pembunuhan, dan suap. Kemudian menakut-nakuti warga kota akan datangnya pasukan dari Syam dalam jumlah yang sangat besar. Warga Kufah merasa takut dan perlahan-lahan mulai meninggalkan Muslim bin Aqil hingga ia bertahan sendirian di tengah kepungan pasukan Ibnu Ziyad. Meski begitu, ia tidak mau menyerah dan mengadakan perlawanan seorang diri sampai terluka parah. Kemudian ia ditangkap dan diseret sebagai tahanan, akhirnya mati syahid di tangan musuh. Berita dibunuhnya Muslim bin Aqil dan sebagian pembelanya di Kufah telah sampai kepada Sayyidina Husain. Saat itu, beliau dalam perjalanan menuju Kufah. Beliau telah mengetahui bahwa warga kota telah mengkhianatinya. Kepada para sahabat dan orang-orang yang bergabung bersamanya, kemudian beliau berkata, "Barang siapa yang ikut bersama kami, maka ia akan mati syahid, dan barang siapa yang berpaling dari kami, sungguh dia tidak akan mencapai kemenangan." Sayyidina Husain sadar sepenuhnya akan jalan yang tengah ditempuhnya. Beliau hanya berpikir akan kewajiban dan tugasnya terhadap Islam dan kaum muslimin. Imam Husain mengumumkan penolakannya membayat Yazid, karena memang dia tidak pantas menduduki kursi kekhalifahan. Dialah seorang yang fasik, peminum arak, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan mengharamkan yang dihalalkannya. Yang paling utama, Sayyidina Husain berpegang pada perjanjian antara Sayyidina Hasan dan Muawiyah, bahwa setelah pemerintahan Muawiyah, maka khalifah harus diserahkan kepada sistem musyawarah. Maka, setelah Muawiyah, Yazid tak pernah jadi khalifah, karena harus dikembalikan kepada musyawarah pemimpin umat. Pada saat itu, Sayyidina Husain menyamaikan, "Sesungguhnya aku tidak bangkit untuk membuat kerusakan ataupun kezaliman. Aku hanya bangkit untuk memperbaiki keadaan umat kakekku Rasulullah. Aku ingin melakukan amar makruf dan nahi munkar. Aku akan menempuh jalan yang telah ditempuh oleh kakekku, Nabi dan ayahku, Ali bin Abi Thalib." Pada hari ke-10 bulan Muharram, di tahun 61 Hijriah, setelah menunaikan sholat subuh, Sayyidina Husain bergegas keluar tenda, dan menaiki kuda kesayangannya. Pria itu menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mulailah dia berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati. "Lihat nasabku. Pandangilah siapa aku ini. Lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan, apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari Wasyi dan keponakan nabimu, yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far, yang akan terbang dengan 2 sayap di surga, itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang masyhur di antara kalian, bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku? Keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar,
karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah al-Ansyari, Abu Sa'idi al-Hudri, Zaid bin Arqam dan Anas bin Malik, yang akan memberitahu kalian, bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Namun mereka, yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar. Pasukan yang mengepung, atas perintah Ubaidillah bin Ziyad, memaksa Sayyidina Husain bin Ali, untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Pada 10 Muharram, pasukan musuh, memukul kepala Sayyidina Husain, dengan pedang hingga berdarah. Sayyidina Husain membalut luka di kepalanya, dengan merobek kain jubahnya. Dan dengan cepat balutan kain, terlihat penuh dengan darah Sayyidina Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah, dan mengenai leher Husain. Namun beliau masih hidup, sambil memegangi lehernya, menuju ke arah sungai karena kehausan. Syamir bin Ziljausan memerintahkan pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Ibn Katsir menulis, yang membunuh Husain dengan tombak, adalah Sinan bin Anas bin Amr Nahai, dan kemudian dia menggorok leher Sayyidina Husain, dan menyerahkan kepala Sayyidina Husain kepada Hawali bin Yazid. Anas melaporkan, bahwa ketika kepala Sayyidina Husain yang dipenggal itu, dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya, menyentuh mulut dan hidung Sayyidina Husain. Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah, mencium tempat engkau, memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Ibnu Katsir mencatat 72 orang, pengikut Sayyidina Husain yang terbunuh hari itu. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa, mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain, di bawah kendali Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain, Imam Suyuti mengatakan, dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain, yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dahulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi Muhammad demi kursi khalifah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini.